Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Mukhtasar atau ringkasan Ihya Ulumuddin, yaitu pembahasan ke-29 seputar sikap sombong dan ujub. Kecaman terhadap sikap sombong dan ujub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sikap sombong itu sangat tercela dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar, yaitu dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-146. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 35. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wastabtahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, serta binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Quran Surat Ibrahim ayat 15. Kemudian Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratim minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walau seberat biji zarrah. Hadis riwayat Muslim dan Ashab As-Sunan. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza anni wahidan minhuma al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza anni wahidan minhuma. Kesombongan adalah baju kebesaranku dan keagungan adalah mahkotaku. Barang siapa yang menyaingi aku pada salah satu dari kedua sifat tersebut, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka jahanam dan aku tidak akan memperdulikannya.
Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Arti sombong ialah merasa diri lebih mulia dan sempurna dari orang lain, yang muncul akibat tipu daya nafsu. Secara lahiriah, kesombongan bisa terlihat dari perilaku yang dimunculkan, di mana hal itu sangat mempengaruhi sifat yang melekat pada pemiliknya. Dan untuk menyikapi sifat ini, Nabi SAW pernah berdoa, A'udzubika min nafkhatil kibriya. Aku berlindung kepadamu dari bisikan atau tipu daya kesombongan. Bersikap sombong kepada Allah berarti tidak mau tunduk kepada perintahnya. Dan itulah yang disebut dengan kekufuran yang sesungguhnya. Sombong kepada Rasul berarti tidak tunduk kepada ajaran yang dibawa beliau. Dan ini juga disebut sebagai bentuk kekufuran secara hakiki. Sombong kepada sesama juga disebut sebagai bentuk kekufuran secara hakiki. Sombong kepada sesama manusia berarti mengajak mereka supaya berkhidmat dan merendahkan diri kepadanya. Hal ini sama dengan menyaingi kebesarannya, sebab selain Allah Ta'ala sama sekali tidak boleh dipertuhankan. Tentang menyombongkan harta dan kedudukan, sebelumnya sudah penulis kemukakan mengenai cara mengatasinya. Adapun menyombongkan kebaikan, pada hakikatnya hal itu bertentangan dengan kehendak dari kebaikan itu sendiri. Sementara yang berkaitan dengan ilmu dan amal, kesemuanya harus dilakukan semata-mata karena Allah. Jika menyombongkannya kepada sesama manusia, maka sama dengan merusak nilai pahala keduanya, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Itulah di antara cara-cara untuk mengatasi kesombongan, dengan melakukan yang sebaliknya, yaitu tidak bersikap sombong. Orang akan merasakan terbebas dari berbagai bentuk kegelisahan jika dirinya condong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Maka lawanlah sikap itu dengan selalu menumbuhkan sikap rendah hati. Niscaya Allah akan membebaskannya dari sifat yang nista tersebut. Dan agar terbebas dari sikap sombong, seseorang harus menguji dirinya dengan 4 hal berikut ini. Pertama, dengan memerangi nafsunya dan senantiasa menentangnya sampai ia mengetahui dengan jelas apakah ia akan marah kalau kebenaran berada di tangan orang lain, dan apakah ia menginginkan yang lebih hebat atau tidak dari saudaranya itu. Kedua, dengan mendahulukan kepentingan orang lain atas diri sendiri dalam berbagai pertemuan. Ketiga, dengan membiasakan diri memenuhi kebutuhannya di dalam rumah berupa makanan dan lainnya, di mana dalam hal ini hukumnya sunnah, atau melakukan pekerjaan rumah yang bisa ia lakukan sendiri guna meringankan beban tugas pembantunya dan makan bersamanya. Semua itu juga termasuk amalan yang disunahkan.
Termasuk pula dalam hal ini ialah memenuhi undangan orang-orang miskin, juga berangkat bersama mereka menuju tempat-tempat bekerja dan membawa barang kebutuhan secara bersama-sama. Keempat, memakai pakaian yang sederhana di hadapan orang banyak. Sebagaimana Nabi SAW pernah berpesan, kesederhanaan merupakan bagian dari iman. Dalam kesempatan yang berbeda, beliau juga berpesan, barang siapa mengikat sendiri untanya dan memakai pakaian dari kain katun, sungguh ia terbebas dari kesombongan. Dan beliau juga berpesan, barang siapa membawa sendiri keperluan pribadinya ke rumah, sungguh ia terbebas dari kesombongan. Jika engkau telah memahami hal itu, maka ketahui pula bahwa sebaik-baik perkara ialah yang tengah-tengah. Seperti sifat rendah hati yang terpuji, ialah merendah kepada teman-teman sederajat tanpa harus menjadi hina karenanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ujub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sikap ujub atau berlebihan di dalam mengagumi diri sendiri itu merupakan perbuatan yang sangat tercela. Jadi ujub itu adalah sikap mengagumi diri sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tu'ni ankum syai'a. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Quran Surat At-Taubah ayat ke-25. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 104. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bada'a lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka ajab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Quran Surat Az-Zumar ayat 47. Nabi SAW bersabda, Salasun muhlikat, sukha muta' wa hawa muttabi' wa i'zabul mar'i binafsih. Tiga sifat yang membinasakan, yaitu kikir yang dipelihara, hawa nafsu yang diperturutkan, dan seseorang yang gemar membangga-banggakan dirinya. Hadis riwayat Al-Haisami. Hakikat ujub ialah
kesombongan batin atas kesempurnaan ilmu atau amal yang digambarkannya melalui lisan maupun perbuatan atau tindakan. Jika merasa khawatir bahwa kesempurnaan itu akan lenyap, maka ia bukan disebut sebagai orang yang berlaku ujub. Dan jika merasa gembira karena menganggap kesempurnaan tersebut sebagai nikmat yang datang dari Allah, maka ini juga bukan termasuk orang yang berlaku ujub.